في حمية Melanjutkan apa yang kita baca. Yang pertama, saya akan melanjutkan sedikit tentang masalah sholat yang kadang orang ini tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Yang pertama, bahwa di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah ini, wa yajibu raf'un najasat, wajib seseorang itu keluar daripada mengangkat najis-najis minas thawbi wal badan wal makan. Salah satu yang mengesahkan sholat yaitu harus mengangkat semua najis di dalam bajunya dan di dalam badannya, tubuhnya, dan di tempatnya. Jadi begini, ada speaker lagi enggak sing wireless itu. Ketika Anda melaksanakan sholat harus menjaga najis yang ada di dalam baju. Apa maksudnya? Kadang kita naik motor ada belalang masuk atau semut masuk di saku kita. Delok tuane sakmu iki delok tokno. Yang sering kali di dalam saku. Nih, langsung tak contoh nih. Keluarkan ini. Lihat. Cepitan-cepitan di baju ini, lihat. Kalau ada satu semut saja ada di baju kita, sholatnya tidak sah. Saya cuci biasanya 1 bulan sekali, atau kadangkala lepas sono bojo, ya. Satu minggu atau 2 minggu, ya. Pernah satu ulama ini imamahnya itu besar, jadi imamah ini duduk gaya-gayanan, ya. Panjang pendeknya, terus setelah itu ukurannya itu ada ijazahnya sendiri. Kalau tolabah pertama kali santri itu panjangnya sekian, berapa dhira', berapa hasta. Terus ketika dia sudah melampaui dan melaksanakan beberapa hal hikmahnya dia dalam agama, boleh ditambahkan panjangnya. Jadi itu gede-gedenan. Fi thawbi wal badan wal makan. Jadi ketika kita dengan baju saku, lihat saku kita, utamanya naik motor, omahe tuh pinggir sawah, ono samber moto, yo pinggir sawah, pura-pura gak roh, mamu lho pinggir sawah, pura-pura gak roh deh. Itu naik motor, akhirnya mau ndak mau ada hewan kecil-kecil. Kalau ada hewan tadi masih hidup, dia tidak menjadi bangkai. Namun jika seseorang dalam bajunya ada semut atau belalang masuk dalam sakunya, berarti dia sholat dalam keadaan membawa najis, bawa bangkai, tidak sah sholatnya. Lihat saku kita, lihat. Oh, ternyata tidak ada. Ulama ini 1 bulan dia menggunakan imamah. Ketika imamahnya dicuci, dibuka ada semut nyelempit di imamahnya. Maka 1 bulan tersebut dia mengkodok sholatnya. Jadi kapan mengkodok? Kira-kira ndak. Kira-kira kapan mlebune semut iki? Takoni semut iki, gak iso. Jadi kapan waktunya mengkodoknya? Yang pertama kali ketika kita menggunakan, kita pakai baju ini. Baju ini kita gunakan selama 2 hari. Terus setelah itu kita naik motor, begitu kita mau cuci, ada belalang. Kapan waktu kita mengkodoknya? Oh, mungkin ketika saya naik motor ke Lebon, tidak bisa seperti itu. Jadi pertama kali kita menggunakan baju tersebut, itu hitungan kita mengkodok di dalam sholatnya. Makanya sholat itu benar-benar kita harus memperhatikan. Islam ini ajaran komando, ya.
ajaran seperti ajaran tentara kayak Kopassus Islam ya. Merapikan baju dulu. Ini ada kotornya apa tidak ada di rapi. Ojo klembret. Dan saya minta ya sampean yang terutama anak-anak muda, lek gawe baju iku yang stylish. Jadi wong delok iku seneng. Sarungi biru terus dhuwure ya biru atau sama-sama warna gelapnya. Bawahnya hitam, atasnya juga putih, isek masuk ya. Ojo ngisori ijo dhuwure biru koyo onde-onde. Koyo lapis. Wis gak pantas. Jadi wong Islam itu dibedakan dengan orang yang lain, cara berpakaiannya. Gak serampangan wong Islam itu, stylish. Makanya Al-Fakir selalu mencontohkan, saya nggak mau berpakaian yang sederhana. Ini zaman-zaman orang yang melihat secara zahirnya. Kiai, ulama, kalau sudah serampangan, dia diremehkan orang zaman sekarang. Harus berpakaian sebagaimana orang-orang yang dihormati di zaman ini. Karena zaman dahulu dengan zaman sekarang dakwah itu berbeda. Perbedaannya kalau zaman dahulu orang itu hanya melihat takwanya, melihat solehnya, melihat alimnya. Zaman saiki undangan teko tok majelis numpak sepeda ontel gak diregani wong, Pak. Zaman sekarang menggunakan mobil mewah baru dihargai. Bukan kita untuk pamer, tetapi untuk meninggikan harga para ulama. Ojo remehno habaib kiai, ojo remehno. Mereka lebih agung dari siapapun. Lah bagaimana caranya? Kita harus berpenampilan sebagaimana orang-orang yang ahli dunia. Ini zaman dakwahnya sudah berbeda. Dan melanjutkan fitau di dalam baju. Baju kita benar-benar cara berpakaian, nggak boleh ada kemasukan apapun. Di saku kita perhatikan. Yang kedua, cara mencucinya. Cara mencuci baju yaitu di ember baju dimasukkan, di ember baju dimasukkan. Setelah itu dituang menggunakan air. Air itu terbagi menjadi dua, ma'u itsnain, qalil wa katsir. Itu ada di babnya sendiri, bab fikih masalahnya. Saya ingin menjelaskan agar apa yang akan ke depan ini tidak keliru lagi, karena banyak yang bertanya. Mencuci baju, embernya harus kering dulu. Ini kita katakan pakaian yang najis. Pakaiannya najis, celana dalam, baju segala macam. Setelah itu baru dituangi air. Dituangi air, dicuci, setelah itu dibilas. Jangan sudah ada airnya, sudah ada air sabunnya, sudah ada air yang bersihnya, kita masukkan, najis semuanya. Gak sah tinggal sembahyang, pakaiannya pakaian yang najis. Karena apa? Itu terhitung sebagai orang yang kejatuhan najis. Belum melotot nih, ora tau mbah-mbah gaya nemu. Kandang atau makanmu kandani, sampai rumah kandani, mak, bu, hati-hati ketika kita mencuci baju. Ini manfaat ketika kita dalam majelis. Sampai rumah sampaikan kepada orang tua kita, ibu-ibunya. Kering dulu, baru dikasih air sabun, cuci. Selesai dibilas menggunakan air yang bersih. Tapi kalau sudah ada airnya kita masukkan, berarti menjadi najis. Pakaiannya enggak tepat. Yang kedua, fi badan wal makan. Baju dan badan. Badan kita jangan sampai ada yang namanya kejatuhan najis atau terkena najis. Nah, singkat, kalau kita wudu habis kerja, habis sholat, habis kerja terus sholat, dia langsung wudu dalam keadaan masih ada lumpurnya, ini tidak sah. Karena apa? Ketika kita masih ada lumpur, ada kotoran, harus pastikan yang keluar dari wajah kita, anggota wudu kita ini sudah bersih dulu. Bersih dulu. Kalau dikucurkan begini, sudah tidak ada warna lain kecuali warna
air bersih, masih ada lumpurnya, masih notos, masih netes lumpurnya. Gimana hukumnya? Ini tidak sah ketika melaksanakan wudhu, harus bersih dulu. Sing senengane nggih body lotion. Sunnah yang paling bisa menghancurkan nafsu kita. Kalau nafsu kita nggak suka dengan sunnah ini, ya inilah yang paling barokah. Karena inti daripada mengerjakan sunnah itu untuk menghancurkan hawa nafsu kita. Maka di dalam badan sembayang, begitu sembayang, kejatuhan kotoran cicak. Nah, ketika kejatuhan kotoran cicak, misalnya ini, salahmu gak bangun ngarep ora ketok kowe. Kejatuhan daripada kotoran cicak. Nah, sholat. Ini tidak boleh kita ambil gini. Kalau kita ambil begini, berarti ini hamlun najas atau membawa najis. Jadi bagaimana? Langsung dikipatno iku. Apa basane dikipatno ya? Bahasa Indonesia nih. Ya, ya wis dikipatno. Makanya bahasa surga setelah bahasa Arab itu bahasa Jawa hadirin. Sing paling lengkap iki bahasa Jawa. Delosor mengarep apa? Jelungup ya. Ono bahasa Indonesia ning jelungup ya? Enggak ada. Lek mengarep jelungup, lek mengguri geblak. Gak ono bahasa Indonesia. Mana setelah bahasa Arab, bahasa surga pasti bahasa Jawa, gak ono liyane. Aja ngenyek wong Jawa ya. Dikipat nih. Dan tidak boleh dibawa. Kalau dibawa berarti dia hamlun najas. Dia berarti membawa najis. Fisaub sudah wal badan wal makan. Kapan makan itu? Sab'ah a'dha sujud. 7 anggota sujud. Mana itu kening? Mana itu 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Jadi lek sampean sembayang, kakinya nekuk gini dalam sujud ya, nekuk gini. Ini tidak sah sembayang ini. Ya. Jadi kakinya nekuk. Ini jari-jari. Harus manjat, kudu mancal. Nah. Kalau gini gimana? Dia tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya berarti tidak sah sholatnya. Dan tidak boleh terhalang apapun. Kaki, lutut ini tidak boleh diwakilkan atau nekuk gini tidak boleh. Dan harus dipanjat. Sujud sampai gini, sampai ngepel. Iki sembayang kok kungfu ya. Tak boleh. Dan terkhusus bagian kening. Bagian kening ini jangan sekali sing senengane kopian ambles. Ambles no. Wong wis kopian ambles mesti gak enak wong. Titeni sapa wae. Pokoke wis kopian ambles ketok alisé tok. Mesti juwen sih model-model ngene. Roto lho ya. Tak delok-delok pancen iya kok. Sampeyan nek salat terus sujud sak kopiah-kopiahe pisan. Anda sujud ini keningnya ketutupan sehingga ikut bergerak. Jadi benda yang ikut bergerak. Contohnya kayak gini. Shal. Nenggesal. Terus ketika sujud nah gini. Nggak sah. Karena apa? Benda ini, shal ini ikut ketika kita bergerak. Salku dawane 100 meter, masih 10 kilo. Paham? Jadi kainnya iki dawane 10 kilo. Mengembantah wae heran.
ini tetap tidak sah. Terus bagaimana kalau kita sudah terlanjur begini? Maka langsung lepaskan. Nah, ini menjadi sah. Ya sudah terlanjur gini, bagaimana lepaskan begini? Karena tidak beradab kalau kita mengangkat lagi. Dan tidak sopan juga ketika kita sujud sampai ngersik-ngersik. Wis selek kakan polah bisa. Ini tidak sah, ya. Jadi kalau udah sujud, ada sujud, tidak boleh terhalang oleh apapun. Seperti itu. Nah, ini penting kita laksanakan karena as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang yang masih sholat tapi dia masih melaksanakan perbuatan keji dan mungkar? Apa sebab? Yang salah bukan sholatnya. Sholatnya dia mungkin tidak sah. Mungkin cara wudhunya yang salah, bajunya ada najisnya, mungkin pakaiannya yang dia mendapatkan dari penghasilan yang haram, enggak sah. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti Allah Maha menepati janjinya.